Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Nawangsari, NIM 172111409 kelas HES 7H, mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Di sini saya akan mereview buku tentang dasar-dasar hukum perdata internasional. Langsung saja ke dalam bab 1, yaitu identifikasi buku. Judul buku ini adalah Dasar-dasar Hukum Perdata Internasional. Pengarangnya adalah Dr. Ari Purwadi, SHM Hum, penerbit Pusat Pengkajian dan Pembangunan, jumlah halaman 214 halaman. Selanjutnya masuk ke dalam bab 2, yaitu isi buku. Buku ini menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu pengertian hukum perdata internasional. Di dalam buku ini dijelaskan maksud HPI adalah keseluruhan kaidah atau asas hukum yang mengatur hukum perdata yang melintas batas negara. Atau dapat dikatakan bahwa HPI adalah hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan antara pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata. Selanjutnya, materi kedua dalam buku ini yaitu tentang kualifikasi. Di dalam hukum intern, kualifikasi merupakan suatu proses berpikir logis, menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum tertentu ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam HPI, kualifikasi menjadi lebih penting karena berkaitan dengan adanya kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukumnya yang relevan dengan kasus yang dihadapi. Kualifikasi artinya menyalin fakta-fakta sehari-hari ke dalam istilah-istilah hukum. Materi ketiga tentang buku ini yaitu titik paut. Berdasarkan pendekatan tradisional, proses penyelesaian perkara HPI dimulai dengan evaluasi terhadap titik-titik paut dan setelah melakukan kualifikasi fakta. Konsep titik paut sendiri kembali digunakan dalam rangka menentukan hukum yang akan diberlakukan dalam perkara HPI yang bersangkutan. Definisi titik paut sendiri yaitu fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara ini dengan suatu tempat. Dalam HPI dikenal dua jenis titik paut, yaitu yang pertama titik paut primer, yang kedua yaitu titik paut sekunder. Titik paut primer yaitu fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum itu mengandung unsur-unsur asing dan karena itu bahwa peristiwa hukum yang dihadapi dalam peristiwa HPI dan bukan peristiwa hukum intern. Titik paut sekunder yaitu fakta-fakta dalam perkara HPI yang akan membantu menentukan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam hukum perdata internasional. Materi selanjutnya dalam buku ini yaitu menjelaskan tentang renvoy. Renvoy sendiri yaitu penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjukkan sebagai hukum yang harus diterapkan. Dengan melakukan kualifikasi diketahui ketentuan penunjuk yang mana berlaku, dan lewat ketentuan penunjuk diketahui pula hukum mana yang ditetapkan, apakah hukum intern atau hukum internasional. Selanjutnya dalam buku ini menjelaskan tentang prinsip nasionalitas dan prinsip teoritas pada status personal. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap. Setiap negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki warga negara. Hal ini disebabkan karena menuntut ilmu negara, suatu negara harus memenuhi 3 unsur pokok yaitu memiliki wilayah tertentu, memiliki organisasi tertentu, dan memiliki suatu kelompok anggota tertentu. Materi dalam buku ini yang selanjutnya yaitu HPI di bidang hukum perkawinan. HPI di bidang hukum perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan internasional itu adalah perkawinan yang mengandung unsur asing, yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dan WNA yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikenal dengan istilah perkawinan campuran dan juga mungkin perkawinan antara 2 orang WNI ini yang dilangsungkan di luar negeri.
Asas yang berkembang di dalam HPI tentang akibat-akibat perkawinan seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dengan anak, harta kekayaan perkawinan, dan sebagainya. Persoalan perceraian dalam bidang HPI meliputi berbagai aspek, yaitu perceraian WNI di luar negeri, perceraian WNA di Indonesia, persoalan yurisdiksi dalam perkara perceraian, pengakuan terhadap keputusan cerai dari luar negeri. Peraturan cerai di berbagai dunia tidak sama. Dengan adanya keanekaragaman yang demikian itu, ada kecenderungan setiap negara itu harus memakai lex voxi. Masalah perceraian di bidang HPI mendatangkan kegemaran untuk berdebat. Pada dasarnya boleh dikatakan ada dua aliran tentang perceraian ini, yaitu ditinjau dari mudahnya perceraian atau dari sukarnya perceraian. Kesimpulan dari buku ini yaitu buku berjudul Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional dimaksudkan untuk menguraikan hal-hal yang mendasar tentang hukum perdata internasional, yaitu berkaitan dengan ruang lingkup, teori-teori, prinsip-prinsip, serta persoalan-persoalan yang ada di hukum perdata internasional. Diharapkan oleh pengarang buku ini untuk memperkenalkan materi hukum perdata internasional sesuai rencana kegiatan proses belajar mengajar dengan kepada para mahasiswa Fakultas Hukum yang akan memahami materi hukum perdata internasional ini. Diharapkan buku ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum, tetapi juga bermanfaat bagi para praktisi hukum. Untuk komentar buku ini, memiliki kelebihan diantaranya bahasa di dalam buku ini cukup jelas dan mudah untuk dimengerti. Buku ini menyajikan teori-teori yang menjelaskan bagaimana hukum perdata internasional itu mempunyai banyak materi dan menjelaskan bagaimana materi itu dijelaskan secara rinci oleh para pengarang ini. Selain itu, pada setiap babnya terdapat kesimpulan yang dijelaskan oleh pengarang sehingga kita dapat memahaminya dengan sangat mudah. Demikian review dari buku ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.